Tadi kita sudah membahas tentang definisi dari sistem pencernaan. Berarti sekarang kita lihat organ-organ yang berfungsi dalam sistem pencernaan kan. Nah, sekarang saya gambar lebih dahulu. Pertama dimulai dari, nah nih mulut kan. Terus kerongkongan. Dari sini ada tonjolan dikit. Nah, lalu membentuk tonjolan lagi, saluran ke bawah. Nah, ini agak berliku-liku di sini. Sangat panjang daerah sini. Tapi akhirnya dia membesar di ujungnya. Nah, seperti ini, masuk ke samping, ke bawah lagi, lalu sampai di daerah bawah. Oke, sudah jadi. Nah, ini apa ini? Mungkin pertama gambarnya tidak terlalu jelas, tapi saya jelaskan salah satu. Bagian pertama ya. Nih, satu. Bagian ini adalah bagian di mana makanan itu masuk. Bagian mulut. Nah, di mulut terjadi dua macam pencernaan, yaitu yang pencernaan mekanik oleh gigi, sedangkan yang pencernaan kimiawi, kimia pakai apa? Ya, enzim, betul. Tapi enzimnya lebih tepat apa? Enzimnya disebut ini, amilase. Atau disebut juga petialin. Enzim amilase, nah sekarang kita lihat, penamaan enzim itu sangat mudah. Ase adalah akhiran yang spesifik untuk penamaan enzim. Jadi kalau ada kata-kata yang akhirannya ase, kita bisa duga, wah itu adalah enzim. Enzim untuk apa? Lihat kata depannya. Amilase. Berarti enzim ini mencerna amilum. Yaitu masuk dalam kelompok karbohidrat kan. Nama lain dari enzim amilase adalah enzim petialin. Berikutnya, kita lihat sini. Ini adalah bagian, nah saya sebut nomor 2 ya. Saluran yang menghubungkan antara mulut dan bagian dalam pencernaan. Nama bagian ini adalah ini nih, kerongkongan. Tapi biasanya disebut juga esofagus. Lebih gampang melihat nama esofagus. Seperti saya sudah katakan sebelumnya kan, fagus adalah kata Latin untuk makanan. Eso itu semacam saluran, jadi esofagus salurannya si makanan kan, gampang. Nah, di esofagus terjadi gerakan mekanis juga, ya sebut juga saya sebut sini gerakan mekanis, tapi tidak mencerna. Mekanis di sini adalah jadi begini, makanan misalnya di sini, dia akan terdorong ke daerah bawah melalui gerakan menekan di daerah sini, lalu ditekan di daerah sini lagi. Lama-lama makanan akan sampai ke bawah. Gerakan ini disebut iya, peristaltis. Oke, berikutnya bagian bawah yang agak menggembung. Karena bagian agak menggembung, namanya mirip-mirip lambung. Nah, di lambung sendiri pencernaan itu sudah mengarah ke arah kimiawi. Apa saja enzim yang ada di sini? Nah, saya sebut nama enzimnya. Ayo tebak. Ase itu enzim kan? Enzim ini mencerna apa? Lihat kata depannya. Ya, betul. Protein. Berarti protease dalam enzim, dalam lambung, itu adalah enzim yang pencerna protein. Selain itu, dia juga mempunyai zat lain yang berfungsi untuk membunuh kuman, yaitu HCl, yang bersifat, nih, saya tulis, bersifat asam. Dia akan membunuh kuman yang sampai lolos ke daerah lambung. Selanjutnya, setelah lambung, ada daerah yang saya bilang tadi berliku-liku. Kita sebut nomor 4, lanjut. Nah, daerah ini berfungsi untuk penyerapan makanan. Tahu dong namanya? Usus. Usus apa? Usus halus. Nah, usus halus sendiri ini adalah dibagi 3. Saya tulis 1, 2, 3. Bagian pertama dari usus halus namanya duodenum.
Denum, atau bisa juga disebut usus 12 jari. Kenapa 12 jari? Karena panjangnya itu hampir sama dengan 12 jari kita. Jika dicoba 12 jari kita ditaruh di depan perut kita, itu sekitar sepanjang itu. Tapi bukan panjang ketika dibentangkan lebih dari 12 jari tentunya. Duodenum ini gunanya adalah untuk pencernaan zat-zat yang belum dicerna di dalam lambung. Contohnya adalah lemak, dicerna di sini. Maka dari itu, di sini dihasilkan enzim di duodenum ini. Nah, enzim ini saya tulis lagi ya namanya. Tebak, enzim ini mencerna? Betul. Ase itu nama enzim, lipa itu dari kata lipid. Sebetulnya, duodenum itu tidak menghasilkan lipase. Tapi di sini nih, ini ada organ yang belum saya tulis. Ada satu lagi kelenjar. Namanya adalah, ini agak nyelip. Saya tulis ini, pankreas. Inilah yang menghasilkan enzim lipase dan dialirkan ke duodenum daerah sini nih. Awalnya duodenum. Nah, bagian kedua setelah duodenum disebut juga jejunum, atau bahasa Indonesia adalah usus kosong. Di dalam usus kosong ini juga dihasilkan enzim-enzim lanjutan dari duodenum. Nah, ini namanya usus kosong. Walaupun namanya usus kosong, sebetulnya tidak kosong-kosong banget dalamnya. Terakhir, oke, semua sudah dicerna. Lambung sudah mencerna, duodenum sudah mencerna, jejunum juga menyumbangkan beberapa enzim. Terakhir, harus diserapkan. Siapa yang menyerap? Inilah yang penting. Ileum atau usus penyerapan, saya sebut saja usus serap. Nah, disinilah terutama makanan itu diserap. Jadi, ileum kalau kita lihat bentuknya, itu seperti ini nih. Nah, dinding ileum itu seperti ini. Makanan akan masuk di antara bentukan seperti ini. Bentukan ini namanya adalah jonjot usus, atau disebut juga adalah fili. Kenapa bentuknya harus seperti itu? Kenapa sih nggak seperti ini? Nah, kita bandingkan. Misalnya, kenapa sih bentuknya nggak lurus seperti ini? Karena jika makanan hadir di dalam bentuk yang lurus, dia tidak akan diserap secara utuh. Jadi dia harus dalam bentuk yang seperti ini. Dengan kata lain, jonjot usus akan memperluas luas permukaan. Karena luas permukaannya lebih lebar, maka penyerapan akan terjadi lebih tinggi. Yang berikutnya, nah, setelah selesai usus halus, duodenum, jejunum, ileum, dia akan bermuara di daerah ini. Nah, ini terakhir. Usus halus terakhir ada di sini. Berikutnya, makanan akan ke sini, dan bagian yang besar ini kita sebut usus besar. Nah, di bagian usus besar ini ada di sebelah sini nih. Nah, bagian ini. Ini sebut juga kata-katanya umbai cacing atau appendix. Kata-kata appendix itu sendiri merupakan artinya tambahan. Berarti appendix ini misalnya ada makanan jatuh ke tempat ini, biasanya kan normalnya makanan akan terus ke atas, lalu ke samping, lalu terus nih ke sini nih, ke bawah. Nah, ke bawah lalu dibuang ke sini. Tapi kadang-kadang makanan itu terjebak di appendix, akan menjadi penyakit appendicitis, atau bahasa lainnya adalah ini penyebab usus buntu. Oke, jadi usus besar adalah bagian di mana terjadi, apakah terjadi penyerapan makanan? Sepertinya tidak, karena semua makanan harusnya sudah diserap di bagian ini nih, ileum. Usus besar menyerap apa kalau gitu? Dia menyerap air. Kenapa menyerap air? Jadi kalau ada makanan, airnya itu berlebih, air itu diserap di dalam usus besar. Jadi usus besar ini akan menyerap air. Wah, diserap lagi balik ke dalam tubuh, karena kita memerlukan air. Akibatnya, feses akan menjadi keras. Kotoran kita akan menjadi keras. Nah, supaya feses kita tidak menjadi keras, biasanya kita dianjurkan untuk memakan
sayur-sayuran. Kenapa? Karena sayur-sayuran itu, misalnya fesesnya di sini. Wah, saya gambar aja fesesnya nih. Fesesnya di sini. Ketika terjadi penyerapan air, karena sayur-sayuran itu mengandung serat atau fiber, ini akan menahan air di dalam feses. Jadinya ketika dikeluarkan, dia akan mudah keluar karena airnya masih ada sedikit di dalam feses itu tersebut. Nah, jadi oh ya saya lupa sebelum saya simpulkan bagian terakhir. Wah, tempatnya hampir tidak cukup. Nah, saya gambar sini deh. Nah, ini. Nomor 6. Nomor 6 ini bagian yang paling ujung. Disebut juga anus. Ini fungsinya untuk defekasi. Defekasi adalah pembuangan feses keluar dari tubuh, hasil-hasil pencernaan. Ada pertanyaan begini sebelum saya tutup bagian ini. Apa beda anus dengan kloaka? Ayo coba pikir. Kloaka di mana? Kloaka adanya di aves atau di burung. Sama-sama mengeluarkan kotoran kan? Apa bedanya dengan anus? Coba. Kalau ingin mikir, coba di pause dulu deh. Udah? Nah, sekarang udah deh. Kalau udah di pause dan belum ketemu jawabannya gini. Anus itu adalah muara atau ujung dari feses atau defekasi, hanya defekasi. Sedangkan kloaka nanti kita bahas di bagian mekanisme pencernaan hewan-hewan lain. Kloaka itu muara dari 3 saluran. Pertama, feses itu sendiri. Kedua, urin. Yang ketiga, saluran reproduksi. Karena manusia di sini cuma mengeluarkan feses, jadi kita sebut anus. Oke, cukup sampai di sini. Lalu nanti kita bahas tentang satu persatu dari mulut sampai ke anus.